Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada penguji, Bapak Mamun Abdullah STMT, Bapak Zainul M. Pulungan, STMBA, selaku coach, Ibu Nurida Fauziah S.Kep, Nurse M.Kep, selaku mentor, yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir mendengarkan presentasi rancangan aktualisasi saya. Izinkan saya share screen rancangan aktualisasi saya, Bapak Ibu. Eh, Baik, saya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Desti Kusmayanti, Unit Kerja Politeknik Negeri Subang, jabatan dosen asisten ahli. Kemudian isu yang saya dapat yaitu belum optimalnya pemanfaatan mading di prodi keperawatan, sehingga saya mendapatkan gagasan utama untuk rancangan aktualisasi saya, yaitu optimalisasi penggunaan aplikasi Canva untuk pembuatan e-mading sebagai sarana kreativitas menulis dan membaca mahasiswa di prodi keperawatan Politeknik Negeri Subang. Adapun tugas dan fungsi dosen dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, yaitu tentang dosen. Yang pertama, mentransformasikan, mengembangkan, serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan serta teknologi dan juga seni melalui pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Kemudian melaksanakan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, meningkatkan, mengembangkan kualifikasi serta akademik dan ikut dengan kompetensi yang berkelanjutan. Selain mengajar, dosen juga bertugas untuk membuat bahan ajar serta modul untuk mahasiswa. Kemudian dosen juga wajib menjunjung tinggi peraturan undang-undang, hukum, serta kode etik dan nilai agama serta etika. Adapun isu-isu yang ada di satuan kerja saya, yang pertama belum adanya modul ajar bahasa Indonesia di Prodi Keperawatan. Kebetulan tugas saya di Prodi Keperawatan itu sebagai dosen mata kuliah umum bahasa Indonesia. Kemudian yang keduanya pengaruh negatif media sosial terhadap pola pikir mahasiswa. Yang ketiga belum optimalnya pemanfaatan mading di program studi keperawatan Politeknik Negeri Subang. Berdasarkan isu-isu tersebut, ada penetapan isu yang saya gunakan dengan perhitungan USG, dan dari isu-isu tersebut diberikan poin prioritas itu yaitu belum optimalnya pemanfaatan mading di program studi keperawatan Politeknik Negeri Subang. Penetapan isu ini didukung oleh hasil observasi dan wawancara. Hasil observasi saya melihat bahwa mading yang ada di prodi keperawatan ini belum optimal dimanfaatkan oleh mahasiswa. Berikut ini adalah gambaran mading. Jadi tidak ada judul madingnya, hanya tempelan-tempelan saja. Yang seharusnya mading ini dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk memberikan informasi, kemudian sebagai sarana kreativitas menulis, serta sarana pojok baca literasi untuk para mahasiswa. Dan hasil wawancara dengan dosen tentang mading ini, banyak yang masih kurang tertarik dengan mading gitu kan. Kemudian mading itu, mahasiswa tidak antusias untuk menulis di mading. Kemudian bagaimana caranya ya harus didukung dengan berbagai macam sarana dan kreativitas sehingga mereka bisa meningkatkan literasi untuk membaca dan menulis. Nah, kemudian saya buat analisis akar masalah menggunakan Fishbone. Nah, poin utamanya itu yaitu kurangnya minat menulis dan membaca mahasiswa. Nah, ini motivasi yang terkuat itu harus ada di dalam diri mahasiswa tersendiri sehingga eh, nantinya mading itu bisa bermanfaat untuk mereka. Kemudian tidak adanya mading digital yang bisa diakses oleh mahasiswa kapanpun dan dimanapun. Kemudian kurang optimalnya penggunaan teknologi yang bisa meningkatkan kreativitas menulis dan membaca. Banyak sekali platform digital sekarang yang ditulis oleh mahasiswa itu hanya sebatas untuk mengomentari, beropini, tapi mereka tidak mau untuk menulis tentang ringkasan pembelajaran, materi dari dosen yang diberikan dan tidak ada sarananya seperti itu. Kemudian
metodenya tidak ada sarana untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa itu. Kemudian nanti mading konvensional itu memang mading yang kami punya itu konvensional sehingga cenderung mahal. Mahal itu berarti mahasiswa itu harus mendesain itu dengan kertas-kertas dan itu membutuhkan biaya gitu. Dan untuk environment-nya tidak ada jadwal untuk menulis untuk mengisi mading. Jadi memang tidak ada jadwal untuk pengisian mading ini sehingga tidak ada mahasiswa yang mengisi dan mengoptimalkan serta memanfaatkan mading. Yang hasilnya nanti dikerucutkan memang mading ini belum optimal pemanfaatannya mading di prodi keperawatan. Kemudian ada gap analisis, ya, kondisi saat ini kurang minat menulis dan membaca mahasiswa. Gapnya itu harus ada pembiasaan menulis dan membaca. Adanya program literasi nanti akan saya galangkan kepada dosen-dosen semua yang ada di program studi keperawatan bahwa sebelum perkuliahan dibiasakan anak-anak untuk membaca materi 15 menit sebelum perkuliahan. Ini kondisi yang diharapkan nantinya sehingga minat membaca mereka kemudian nanti mendapatkan informasi dan mau menulis pun nantinya mereka bisa menyampaikan ide-ide pesan yang disampaikan dengan sangat mudah ketika mahasiswa sudah sering membaca. Kemudian kondisinya yang saat ini tidak ada mading digital. Ini yang susah untuk diakses oleh mahasiswa karena mading yang ada ini bukan berbasis digital platformnya dan nantinya membentuk dan mempersiapkan mading berbasis website. Kemudian kondisi yang diharapkan adanya e-mading yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa kapanpun dan dimanapun. Kemudian yang ketiga tidak adanya sarana atau cara untuk meningkatkan kreativitas menulis dan membaca mahasiswa. Caranya itu harus meningkatkan gapnya itu harus meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran agar mendorong semangat belajar minat baca dan tulis. Dan ini yang dilakukan oleh saya sebagai dosen di mata kuliah Bahasa Indonesia untuk mendorong mereka dan meningkatkan kualitas pendidikan yang terbaik agar mereka mau meningkatkan minat baca dan menulisnya. Nanti kondisi yang diharapkan itu nanti anak-anak rasa senang untuk membaca kemudian menulis. Jadi rasa senang itu adalah modal awal untuk bisa konsisten menyukai hal-hal yang sebelumnya tidak disukai. Jadi membuatlah bahan bacaan materi yang mereka sukai dengan tulisan-tulisan yang menarik dan gambar-gambar yang menarik mungkin ya. Untuk kondisi saat ini yang keempat kurang optimalnya penggunaan teknologi yang bisa meningkatkan minat menulis dan membaca. Gapnya ada sosialisasi dan penerapan berbagai platform digital pembelajaran agar ada kemauan mahasiswa untuk memanfaatkan teknologi. Kemudian kondisi yang diharapkan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran dapat menjadi habit nantinya bagi dosen, mahasiswa, sehingga dapat menciptakan generasi muda yang cerdas dan berinovasi untuk menyongsong Indonesia Emas nanti tahun 2045. Kemudian yang kelima, mading konvensional itu cenderung mahal, jadi gapnya itu peralihan ke mading berbasis digital dan kondisi yang diharapkan nanti akan berkembang e-mading ini dan konsisten diterbitkan setiap bulannya. Kemudian yang keenam, tidak adanya jadwal menulis untuk mengisi mading. Gapnya nanti akan ada pembuatan jadwal menulis dan pengisian mading. Nanti ini akan berkolaborasi dengan himpunan mahasiswa dan kondisi yang diharapkan terciptanya kolaborasi antara dosen dan hima untuk penjadwalan penulisan mading demi terciptanya budaya literasi di prodi keperawatan. Kemudian gagasan utamanya setelah itu saya mengambil cara untuk memanfaatkan aplikasi Canva untuk pembuatan e-mading sebagai sarana kreativitas menulis dan membaca mahasiswa di Prodi Keperawatan Politeknik Negeri Subang dan diberi nama e-mading ini yaitu Swastamita JKS. Kemudian rencana-rencana kegiatannya tahap persiapan yaitu melakukan konsultasi dengan mentor terkait isu yang akan diangkat untuk dicarikan pemecahan masalah, substansi nilai berakhlaknya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan loyal. Kemudian menyusun rancangan pembuatan e-mading berbasis Canva di Prodi Keperawatan. Substansi nilai berakhlaknya, berorientasi pelayanan, akuntabel, loyal, adaptif, harmonis, dan kolaboratif.
Nah, di tahap implementasi ini, kegiatannya yaitu menerapkan aplikasi Canva untuk pembuatan e-mading, substansi nilai berakhlaknya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan loyal. Kemudian meninjau hasil tulisan mahasiswa, substansi nilai berakhlaknya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kemudian melakukan penerbitan e-mading pada website Prodi Keperawatan, substansinya akuntabel, loyal, dan kolaborasi. Dan tahap di akhir yaitu melakukan evaluasi penerbitan mading dan memberikan reward untuk mahasiswa substansi nilai berakhlaknya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kemudian yang ketiga harmonis. Nah, dampak pemecahan isu ini untuk individu, untuk saya sebagai dosen dalam pengetahuan teknologi, dosen harus mulai pintar dalam penggunaan teknologi. Jadi dosen harus mampu mengubah proses pembelajaran konvensional menjadi terpusat pada mahasiswa dengan menggunakan berbagai macam teknologi. Bagi unit kerja, e-mading bermanfaat sebagai media yang dapat digunakan untuk memuat segala informasi yang ingin disampaikan dan segala bentuk karya mahasiswa dengan memanfaatkan teknologi digital. Nantinya untuk unit kerja, kami akan mempromosikan jurusan-jurusan program studi keperawatan ini di laman e-mading sehingga ini bisa bermanfaat juga bagi promosi jurusan keperawatan Politeknik Negeri Subang. Kemudian bagi mahasiswa ini bisa meningkatkan kreativitas menulis dan membaca mahasiswa. Bagi layanan publik, M-Ading ini bisa mendapatkan informasi tentang prodi keperawatan dari laman M-Ading swasta mitra JKS prodi keperawatan ini. Untuk jadwal kegiatan, saya menjadwalkan untuk mengkonsultasikan dengan mentor terkait isu yang akan diangkat itu di akhir bulan Oktober, di minggu akhir bulan Oktober. Untuk penyusunan rancangan pembuatan e-mading berbasis Canva di Prodi Keperawatan ini awal November. Kemudian penerapan pembuatan e-mading berbasis Canva ini di minggu kedua November. Peninjauan hasil tulisan mahasiswa ini di minggu ketiga November. Kemudian melakukan penerbitan e-mading pada website Prodi Keperawatan Politeknik Negeri Subang ini di bulan November minggu keempat. Dan yang keenam, mengevaluasi dan memberikan reward kepada mahasiswa itu di Desember minggu pertama. Demikian rangkaian presentasi rancangan aktualisasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.